Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Mulyadi dengan NIM 17066623004 dari kelas S1 Akuntansi A angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai bagaimana cara mengerjakan modul 4 KAS dan Setara KAS sebagai persyaratan UAS mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau audit. Oke, di sini ada modul yang keempat yaitu KAS dan Setara KAS. Di sini ada instruksinya, di mana yang pertama itu harus isi sheet untuk KKP KAS besar, terus ada KKP KAS kecil. Ini bisa dilihat dari buku praktik halaman 123 sampai 124 dan juga halaman 124. Nah, terus yang ketiga itu isi sheet yang KKP C31. Ini tuh bisa lihat di halaman 128 sampai 129 untuk soalnya. Nah, ini ada beberapa notes untuk informasi tambahan ya. Jadi informasi selisih kas besar dan kas kecil itu dapat dilihat di buku. Yang kedua, kesimpulan di setiap sheet KKP harus diisi. Yang ketiga, voucher dan pembelian perangko itu ditulis belum di reimburse sehingga masih dianggap sebagai kas kecil karena sifatnya sifat reimburse itu masih utuh gitu. Keempatnya ada item-item untuk rekonsiliasi Bank CAB. Oke, langsung aja masuk ke kas besar. Di soal itu bisa dilihat dan langsung dikerjakan aja ya. Nah, yang pertama itu ada yang ada satu poin itu yang nggak ada lembarannya, jadi kita langsung skip aja. Yang kedua itu 125 lembar, kita masukin aja ke sini, nanti perhitungannya akan otomatis nilai 6.250.000. Terus yang poin 3 itu 170 lembar, terus ya udah tinggal otomatis. Terus yang keempat juga sama, 101, kelima 65 tuh. Dan nanti itu yang terakhir itu juga nggak ada, nanti ini diakumulasikan untuk total hasilnya itu 10.945.000. Dan untuk uang itu kan tadi uang kertas ya. Nah, satu itu uang logam, sama dilihat dari soalnya. Di situ ada yang pertama itu ada 14 keping dengan satuan kepingnya itu 1000, jadi harganya 14.000. Dan ini juga untuk 2 keping satuannya 500 perak, jadi harga 1000. Nah, ini diakumulasiin jadi 15.000. Nah, dari uang kertas dan juga uang logam ini diakumulasiin senilai jadinya 11 juta. Dan karena di sini tuh juga nggak ada surat berharga dan juga surat-surat lain, jadi itu di skip aja, langsung ke hasilnya aja, senilai jumlahnya itu 11 juta. Nah, karena tadi di sini ternyata pas awal itu ada sisa uang menurut buku kas, dimana jumlah sisa uang kas menurut buku di tahun 2018 itu ada 3 juta. Jadi kita itu ada selisih nih, selisih lebih itu 8 juta. Nah, ini tuh selisih lebih itu dapat dari mana sih? Nah, selisih ini itu merupakan yang pertama ini 6 juta itu milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir gitu. Terus yang kedua itu yang senilai 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, kesimpulannya berdasarkan kesimpulannya berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas besar ditemukan bahwa adanya selisih lebih kas sebesar 8 juta atas selisih nilai buku perusahaan dan penemuan fisik tersebut. Nah, maka auditor merekomendasikan agar prosedur penerimaan dan pencatatan kas itu diperketat untuk menghindari adanya penggabungan dana milik pihak lain ke dalam kas besar perusahaan, dan untuk memastikan seluruh transaksi kas dicatat tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, itu mungkin untuk bagian yang sheet kas besar. Selanjutnya untuk kas kecil bisa dilihat tadi di halaman 24 juga. Ya, di sini juga masih sama, ada yang uang tunainya itu ada uang kertas dan uang logam. Nah, di soal pun juga sama. Untuk poin 1 itu belum ada lembarannya,
Dan untuk poin 2 itu ada 12 lembar dengan nilainya 50.000. Nah, ini langsung diakumulasikan. Begitupun untuk yang poin 3 itu 18 lembar, poin 4 23 lembar, dan poin 5 65 lembar, dan poin terakhir itu enggak ada ketentuan lembarnya. Nah, itu semua diakumulasiin. Jadi nilainya itu untuk uang kertas ini tuh 1.515.000. Nah, untuk uang logam pun sama demikian. Jadi di sini ada 13 keping dengan satuan kepingnya 1.000 itu 13.000, dan 4 keping dengan satuannya 500 perak, jadinya akumulasinya tuh 2.000. Nah, total dari uang logam itu sendiri pun 15.000. Jadi di sini pun untuk surat berharga tuh nggak ada, di soalnya tuh nggak ada ketentuan untuk surat berharga, tapi ada untuk yang lain-lain, dimana ternyata itu perangko, nilai harga dari perangko itu belum dirembes dari perusahaan, jadi dimasukin aja di sini 270.000. Jadi total akumulasi dari keseluruhannya itu ada di 1.800.000. Sedangkan tadi pas awal di sini nih di bagian A tertulis dari sisa uang menurut buku kas di tahun 2018 itu 2 juta. Nah, sedangkan yang telah kita hitung itu ternyata jumlahnya itu cuma 1,8 gitu. Jadi masih ada selisih kurang 200.000. Nah, ini itu dari mana? Jadi selisih dari 200.000 ini tuh merupakan piutang lain yang tidak ada nih di perhitungan fisik untuk kas kecil dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Jadi mungkin bisa dari hal-hal perhitungan kas kecil piutang yang lain gitu. Nah, untuk C31, nah di sini kita akan membandingkan data dan saldo antara rekening koran dan juga menurut pembukuan apakah sama atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat nih bagian mana saja yang di rekening koran sudah dicatat tetapi di pembukuan tuh belum. Nah, begitupun untuk sebaliknya. Di sini kita bisa lihat ada saldo menurut rekening koran yang berarti kita itu akan melihat dulu nih saldo-saldo yang ada di rekening koran bank CAB. Dan kita bisa lihat di saldo akhir CAB ini tuh kan ada 4.391.410. Lalu ada saldo akhir juga menurut pembukuan itu senilai 5.849.910. Nah, berdasarkan data yang ada di buku bank antara rekening koran dan pembukuan bisa dilihat ada selisih nih. Nah, dari rekening koran dan juga pembukuan. Nah, ini tuh menandakan bahwa kita harus mencari tahu nih bagaimana sih selisih ini tuh bisa terjadi. Kira-kira dikarenakan oleh apa gitu. Jadi, yang pertama kita akan mengerjakan yang pembukuan terlebih dahulu. Di sini. Yang pertama kita bisa lihat dulu nih dari soalnya itu di tanggal 3 Desember, di mana di rekening koran itu tertulis 101.100.000 rupiah, sedangkan di pembukuan jumlahnya 100.110.000 rupiah. Nah, maka jika kita bandingkan antara kedua ini, kita akan menemukan selisih sebesar 990.000. Nah, selisih sebesar ini tuh artinya ada selisih kurang catat di pembukuan, maka dari itu kita catat sebagai koreksi kurang catat sebagai senilai 990.000. Untuk hasil saldo yang benar itu ada berdasarkan rekening koran, maka yang benar itu 100.000 tuh. Nah, selanjutnya ada transaksi di tanggal 14 Desember yaitu KU masuk PT Lestari di rekening koran itu sebesar 10.600.000. Tapi di dalam pembukuan bank CAB ini tuh belum dicatat untuk transaksi tanggal 14. Maka dari itu kita harus masukkan ke dalam penambah dengan akun penerimaan piutang sebesar 10.600.000 rupiah. Nah, selanjutnya bisa dilihat di rekening koran tanggal 28 Desember dapat dilihat ada transaksi tolakan clearing sebesar 2.200.000. Itu artinya ada pencairan giro yang mungkin ditolak entah karena saldonya tidak cukup atau hal lain yang mungkin akan dilakukan rekonsiliasi bank. Nah, sebagai pengurang perusahaan karena sebelumnya itu perusahaan sudah mencatat transaksi tersebut, maka kita harus mencatat sebagai biliar giro kosong ini sebesar 2.200.000.
dikurang ya, di bagian kurang. Terus masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 28 Desember, di rekening koran itu ada transaksi jasa giro sebesar 156.500 rupiah di kredit, dan biaya administrasi sebesar 25.000 di debit. Maka di rekonsiliasi bank kita akan catat jasa giro di bagian tambah sejumlah 156.500, dan juga di bagian kurang itu 25.000 untuk administrasi bank. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sisi rekening koran. Untuk ini tuh kita akan bandingkan dengan data di buku bank CAB, yaitu data mana saja yang sudah dicatat di perusahaan tapi belum dicatat di rekening koran maupun di banknya. Di tanggal 28 Desember terdapat setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta rupiah yang belum muncul nih di rekening koran, padahal setoran itu telah dilakukan oleh bagian kasir ke bank. Nah, artinya kalau setoran ini sudah dilakukan dan dicatat di buku bank tetapi belum muncul di rekening koran, berarti akan dianggap setoran tersebut itu masih dalam proses. Nah, maka harus kita catat itu di rekonsiliasi bank sebagai penambah dengan keterangan setoran dalam perjalanan senilai atau sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 26 Desember, terdapat pembayaran hutang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah, tetapi ternyata di rekening koran itu belum muncul. Artinya PT Caraka itu belum mengclearingkan bill tersebut tuh, sehingga kita catat dengan keterangan bill giro atau BG yang masih beredar di bagian dikurangi sebesar 11 juta rupiah. Maka dari itu untuk bagian yang rekening koran itu, setelah kita jumlah itu, saldo menurut bank itu udah 13.391.410.000, dan untuk pembukuan sendiri pun juga sama, saldo menurut banknya udah 13.351.410 rupiah. Jadi ini tuh udah termasuk ke dalam balance ya untuk perhitungan untuk antara rekening koran dan juga pembukuan. Dan untuk keterangannya itu, nah, yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta rupiah sudah dicatat dalam pembukuan namun belum tercatat di rekening koran. Yang kedua, BG atau bill giro yang masih beredar sebesar 11 juta sudah dicatat di rekening koran namun belum dicatat dalam pembukuan. Yang ketiga, penerimaan piutang sebesar 10.600.000 dan jasa giro sebesar 156.500 telah tercatat dalam pembukuan namun belum tercermin di rekening koran. Terus koreksi kurang catat sebesar 940.000 dan BG kosong sebesar 2.200.000 serta biaya administrasi bank sebesar 25.000 sudah tercatat di rekening koran namun belum dicatat dalam pembukuan. Nah, ini tuh untuk penjelasan mengenai sheet C31. Nah, itu mungkin cukup sekian penjelasan dan tata cara untuk mengerjakan modul 4 ini. Mungkin bisa dapat dipahami dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.